usah terlalu banyak mengambil kepedulian orang lain untuk keperluanmu. Sebab kamu pasti tak akan dapat menahan sakit dari kecewa, hingga pada suatu ketika nanti mereka mulai menjauh menghindarimu. Dia yang telah lepas dari genggamanmu berhak untuk keluar dari bayang-bayangmu. Kau tak harus menyesali akan apa yang telah hilang. Kamu hanya perlu membuktikan bahwa kamu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk ditinggalkan. Suatu hubungan kasih harmoni apabila antara kedua hati dapat saling bertoleransi, menghargai persamaan, menghormati perbedaan. Namun apabila hanya saling mempertahankan keakuan, tinggal menunggu kehancuran. Ambillah porsi waktu dalam padatnya kesibukan. Berdoa dan bersyukurlah atas segala apa yang telah kau capai. Boleh jadi kamu telah mendapatkan lebih dari apa yang kau targetkan. Namun ketika nasib mujur telah menjauh darimu, bisa jadi kau tak akan memiliki suatu apapun selain kedukaan yang sangat dalam. Jika kamu pernah memiliki keinginan untuk dapat terbang tinggi, maka persiapkan dirimu untuk rela kehilangan banyak hal yang memberati hati dan jiwa. Adalah sifat dunia. Di saat mana kita mendapatkan, di sana kita kehilangan. Dan ketika kapan kita kehilangan, di situ kita mendapatkan. Berilah kepercayaan pada seseorang yang mau mengerti tentang 3 hal dari dalam dirimu. Kepahitan di balik senyum manismu, kasih sayang di belakang kemarahanmu, alasan kuat di tengah hanyut diam. Hal-hal terbaik dari waktu-waktu terburuk di sepanjang alur hidupmu adalah ketika kamu dapat melihat dengan jelas wajah-wajah asli di balik kedok orang-orang di sekitarmu. Dan dengan pasti kamu mengerti warna-warna topeng dari setiap orang yang datang padamu. Terkadang kamu hanya butuh untuk tinggal dalam diam. Di saat berbicara telah tak lagi dapat mewakili apapun. Andai dijelaskan sekalipun, kau tahu itu percuma, sebab tak akan ada satu orang pun yang mau percaya. Maka pada keadaan itu, berdiam diri adalah jauh lebih berharga daripada sekedar berkata-kata. Tak pernah ada satu kepastian pada setiap reaksi alam. Begitupun tentang banyak hal yang kau tunggu dan harap untuk datang. Bahkan pada doa panjang yang telah sekian lama kau panjatkan, kebanyakan itu terjadi acap kali di luar ekspektasi. Tapi yakinlah, Tuhan lebih mengerti suatu hal terbaik untuk dirimu. Pelajaran berharga hingga akhir Desember, kusadari di awal Januari, adalah tidak akan lagi memaksakan apapun. Hubungan kasih, pertemanan, percakapan, perhatian, ataupun kepedulian serasa percuma dan sia-sia untuk diperjuangkan. Yang terjadi biarlah terjadi, yang pergi biarlah pergi. Air pastilah akan mengalir pada tempat lebih rendah dari posisi dia berada. Suatu ketika, tak peduli bagaimana baiknya sikap dan perhatianmu, itu tak akan cukup untuk sebagian orang. Kamu hanya perlu tetap menjadi diri sendiri, hadir sebagai pribadi steril,
terbebas dari menjangkitnya kuman dan virus. Satu pelajaran terbaik yang pernah akan kau pelajari, apabila kamu telah mengerti tentang cara bagaimana meredakan amarah, untuk tetap diam dalam sikap tenang, ketahuilah itu adalah pokok utama inti kehidupan, di mana sebagian besar manusia telah gagal melakukannya. Waktu begitu melimpah, bahkan kamu bisa berenang di dalamnya. Waktu sangat bernilai, hingga kamu tak akan mampu membelinya. Kamu bebas menggunakannya, tapi kau tak akan pernah dapat memilikinya. Namun ketahuilah, waktu begitu angkuh dan perasa. Sekali kau salah menggunakannya, dia akan melindasmu selamanya. Kedamaian jiwa akan tercapai berawal pada ketika kamu baru tersadar. Bersikap tidak akan lagi mengizinkan seorang pun dari mereka untuk boleh mengendalikan emosi dan kata hati di dalam dirimu. Di saat itu, kamu telah menjadi manusia bebas merdeka. Apabila kamu tak mampu mengendalikan apa yang terjadi, kuatlah untuk mampu mengendalikan diri dari apapun yang sedang terjadi. Berhasil atau tidak, itu hanya masalah waktu. Namun tindakan yang kau teladankan menunjukkan kapasitas siapa dan bagaimana dirimu. Ketajaman mata silet tak akan mungkin dapat menebang sebatang pohon. Ketajaman mata kapak tak akan bisa memotong sehelai pun rambut. Setiap orang adalah berharga, tergantung pada tujuan unik mereka. Maka janganlah pernah memandang rendah orang lain, sebab siapapun akan bernilai bila dia tepat ada di mana dia harus berada. Keampuhan gada penggebuk begitu muskil untuk melumat tetesan air. Keangkeran mata pedang tak akan dapat membelah tubuh seekor nyamuk. Setiap hal memiliki kekhususannya sendiri-sendiri. Maka segeralah menyingkir bila keberadaanmu tidak bermakna apapun pada dirimu dan sekitarmu. Sebongkah batu di sudut jembatan hanyalah menjadi selingan jalan. Tak seorang pun peduli hanya sekedar melangkahinya. Mata sang ahli menangkapnya sebagai benda berharga. Digarapnya si batu berwujudlah sebongkah permata. Setiap orang terperangah menyesali kebodohannya sendiri. Pesan moral, pengetahuan adalah kekuatan. Jangan memboroskan kata-kata untuk orang yang hanya pantas kau perlakukan dengan diammu. Terkadang hal besar yang dapat kau lakukan untuk merubah kecongkakan orang lain adalah dengan tidak melakukan suatu pun apa. Kesalahpahaman acap kali terjadi oleh kebingungan orang lain akan nada kata-kata. Mereka berpikir kamu marah, bahkan ketika kamu berusaha menjelaskan tentang apa yang kau maksudkan. Sadarilah, kamu hanya akan dapat menyenangkan hati sebagian orang, tidak hati setiap orang. Tampunglah setiap pujian ataupun kritikan pada bejana kebijaksanaan. Keduanya ibarat sinar mentari dan siraman hujan. Salah satu menumbuhkan batang, berikut rantingnya. Satu yang lain memunculkan daun dan juga bunga-bunga. Tak
Tak peduli semegah apapun istanamu berdiri, selezat apapun makananmu tersaji, dan semelimpah apapun harta yang kau miliki, ingatlah, kuburan setiap orang akan digali pada ukuran lebar yang sama. Hindarilah watak angkuh dan tinggi hati. Rendah dirilah. Kamu akan dapat memelihara banyak hubungan baik apabila kau menyadari satu fakta sederhana, bahwa pikiranmu telah menganggap orang lain salah. Mereka hanya berbeda kemauan dari apa yang kau inginkan. Apabila ada sebagian orang memperlakukanmu dengan sangat buruknya, kau tak harus panik hingga keluar dari kesadaranmu. Tetaplah menjadi dirimu. Jangan biarkan kesinisan mereka merubahmu untuk bagaimana yang seharusnya dirimu. Kuasailah ketenangan agar tidak mudah panik dan gusar pada setiap hal yang memaksamu untuk takluk menyerah. Terkadang apa yang telah kau rasakan sebagai akhir semuanya adalah merupakan awal dari segalanya. Kau hanya tak boleh berputus asa. Akan selalu saja ada satu alasan ketika kamu berjumpa dengan orang-orang. Entah kamu yang tengah butuh untuk merubah alur hidupmu, atau juga mereka yang sedang membutuhkanmu guna merubah cara mereka. Setiap manusia yang tertakdir di muka bumi adalah untuk memberi dan menerima. Ketika kau memulai kepedulian pada dirimu, kau mulai merasa lebih baik. Kau mulai berpikir lebih baik. Kau mulai bersikap lebih baik, dan kau mulai terlihat lebih baik. Segala yang lebih baik dimulai dari dalam dirimu sendiri. Jika kamu ingin tahu apa yang difikirkan orang lain, dengarkan saat dia berkata-kata. Jika kamu ingin mengetahui isi hati orang lain, perhatikan tingkah lakunya. Kau tak harus masuk ke dalamnya. Kamu hanya perlu menyaksikan apa yang terpantul dari cerminan dirinya. Pendewasaan adalah taraf pertama berlatih untuk menghindari orang-orang dan keadaan, di mana kebebasan pikiran juga kedamaian hatimu terancam. Belajar menghormati, belajar menilai, bersikap, menghargai, hingga menempa dirimu menjadi matang. Orang gagal membuat keputusan berdasarkan pada kondisi di mana keadaan yang mereka sedang alami saat itu. Orang sukses adalah orang yang membuat keputusan sesuai rencana awal berdasar impian yang mereka inginkan untuk terjadi. Salah.